Film Front of the Class tahun 2008 adalah kisah nyata yang diadaptasi dari buku autobiografi Brett Cohen berjudul Front of the Class: How Tourette Syndrome Made Me the Teacher I Never Had. Film ini menggambarkan perjalanan seorang pria dengan sindrom Tourette yang menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya untuk meraih impian menjadi seorang guru. Dengan perjuangan yang penuh inspirasi dan momen-momen emosional yang menyentuh, kisah ini mengajarkan tentang keberanian, ketekunan, dan bagaimana pendidikan bisa mengubah cara pandang masyarakat. Brett Cohen lahir dan tumbuh sebagai anak yang ceria, tetapi sejak kecil ia menghadapi sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, sindrom Tourette. Gangguan ini menyebabkan ia sering mengeluarkan suara-suara aneh dan melakukan gerakan-gerakan tak terkendali yang membuatnya menjadi bahan ejekan di sekolah. Setiap kali kelas dalam keadaan hening, tiba-tiba suara-suara aneh keluar dari mulutnya. Ia tidak bisa menahan gerakan tubuhnya yang terkadang membuat orang lain terganggu. Guru-gurunya tidak memahami kondisi Brett dan menganggapnya sebagai anak nakal yang hanya mencari perhatian. Mereka sering menghukumnya, menyuruhnya keluar kelas, bahkan memanggilnya ke kantor kepala sekolah. Teman-temannya juga tidak memahami keadaannya. Ia sering diejek, dipermalukan, dan dijauhi oleh anak-anak lain. Hal ini membuat Brett merasa sangat terasing, seolah-olah ia adalah satu-satunya anak di dunia yang mengalami hal tersebut. Di rumah, keadaan tidak jauh lebih baik. Ayahnya, Norman Cohen, merasa frustrasi dengan perilaku Brett yang dianggapnya memalukan. Ia seringkali marah dan menyuruh Brett untuk berhenti bersuara, tidak menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh anaknya. Namun ibunya, Ellen Cohen, adalah satu-satunya orang yang selalu mendukung dan berusaha mencari tahu lebih dalam tentang kondisi anaknya. Setelah melalui berbagai pemeriksaan medis, akhirnya dokter mendiagnosis Brett dengan sindrom Tourette. Namun, mengetahui penyebabnya tidak serta-merta membuat segalanya lebih mudah. Ia tetap menghadapi penolakan dan diskriminasi dari orang-orang di sekitarnya. Sampai akhirnya kepala sekolah memberinya kesempatan untuk berbicara di depan teman-temannya. Dengan penuh keberanian, Brett menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengendalikan gerakan dan suara yang keluar dari mulutnya. Did you hear any noises during the quiet parts? What? Come on up here, Brett. What? Do you like making noises and upsetting people, Brett? No, sir. Then why do you do it? What? Because I have Tourette's syndrome. Rob, What's that?
It's a thing in my brain that causes me to make weird noises. But you could control it if you wanted to, right? No, sir. It's a sickness. Well, why can't you just get cured? There isn't any cure. I don't like making noises any more than you like hearing them. They're even worse when I get stressed, when you don't accept that I can't stop them. But when I feel accepted, then they're not so bad. What can we do? And I mean everyone in this school. What can we do to help you, Brad? I just want to be treated like everybody else. Joe, listen up. Ia tidak ingin mereka takut atau menganggapnya aneh. Sejak hari itu, Brad menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah cara pandang orang lain. Ia mulai bermimpi menjadi seorang guru, seseorang yang bisa memahami murid-muridnya dan mengajarkan mereka tentang penerimaan serta empati. Namun, perjalanan menuju impiannya penuh dengan tantangan. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Brad mulai melamar pekerjaan sebagai guru. Dengan penuh semangat, ia menghadiri berbagai wawancara kerja. Namun, satu persatu sekolah menolaknya. Para kepala sekolah merasa ragu dan khawatir bahwa kondisi Tourette-nya akan mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Mereka tidak melihat potensi dan semangat Brad sebagai seorang pendidik, melainkan hanya melihat keterbatasannya. Brad mengalami lebih dari 20 kali penolakan, tetapi ia tidak menyerah. Setiap kali ia merasa putus asa, ibunya selalu mengingatkannya bahwa ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak orang, yaitu ketekunan dan keinginan yang kuat untuk mengajar. Setelah berbagai upaya, akhirnya ada sebuah sekolah yang mau memberinya kesempatan untuk mengajar di kelas 2 SD. Hari pertama Brad mengajar menjadi ujian besar baginya. Ketika ia mulai berbicara di depan kelas, murid-muridnya langsung menyadari suara-suara aneh yang keluar darinya. Beberapa anak tertawa, sementara yang lain tampak bingung dan ketakutan. Namun, Brad tetap tenang. Ia memanfaatkan pengalaman masa kecilnya untuk menjelaskan kepada murid-muridnya tentang sindrom Tourette. Dengan cara yang sederhana dan penuh kehangatan, ia membuat anak-anak memahami bahwa ia tidak berbeda dengan guru lainnya. Hanya saja ia memiliki kondisi unik yang tidak bisa dikendalikan. Seiring waktu, metode mengajarnya yang kreatif dan penuh semangat membuat murid-muridnya menyayanginya. Ia membawa cara belajar yang menyenangkan, mengajarkan mereka bukan hanya akademik, tetapi juga nilai-nilai kehidupan. Ia selalu berusaha membuat setiap anak merasa dihargai dan diterima, sesuatu yang tidak ia rasakan
saat kecil. Keberhasilannya dalam mengajar mulai menarik perhatian banyak orang. Ia semakin dikenal sebagai guru yang luar biasa dan akhirnya menerima penghargaan sebagai guru terbaik tahun ini di Georgia. Saat ia berdiri di atas panggung untuk menerima penghargaan tersebut, ia memberikan pidato yang sangat menyentuh. Ia berbicara tentang perjuangannya sejak kecil, bagaimana ia selalu diperlakukan berbeda, dan bagaimana ia ingin menjadi guru yang bisa memahami murid-muridnya. Di tengah sorotan, Brad melihat sosok ayahnya yang duduk di antara hadirin. Sang ayah yang selama ini sulit menerima kondisi Brad akhirnya datang untuk menyaksikan keberhasilan anaknya. Dengan mata berkaca-kaca, ia mendekati Brad dan berkata, "Aku bangga padamu." Kata-kata sederhana itu memiliki makna yang begitu dalam bagi Brad, yang selama ini selalu merasa kurang diterima oleh ayahnya sendiri. Setelah penghargaan tersebut, Brad terus mengajar dengan penuh dedikasi. Ia membuktikan kepada dunia bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih impian. Ia tidak hanya menjadi guru bagi murid-muridnya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Kisahnya mulai dikenal luas dan bahkan diangkat menjadi buku dan film. Film ini mengajarkan bahwa dalam hidup kita akan selalu menghadapi rintangan. Namun, yang menentukan keberhasilan bukanlah rintangannya, melainkan bagaimana kita menghadapinya. Brad Cohen menunjukkan bahwa dengan ketekunan, kepercayaan diri, dan dukungan orang-orang yang mencintai kita, tidak ada impian yang terlalu besar untuk dicapai. Front of the Class bukan hanya kisah tentang seseorang dengan Tourette's, tetapi juga tentang perjuangan untuk diterima, tentang kekuatan tekad, dan tentang bagaimana seseorang bisa mengubah dunia dengan semangat dan kerja kerasnya. Film ini memberikan pesan bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa besar tantangan yang mereka hadapi, memiliki potensi untuk sukses jika mereka percaya pada diri sendiri dan tidak pernah menyerah.